Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, santri, peserta kelas menulis Lentera Santri yang berbahagia, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita untuk menulis artikel. Jika pertemuan minggu lalu kita sudah membicarakan bagaimana cara menulis abstrak yang baik, hari ini kita akan mengawali tulisan bagaimana menulis pendahuluan dan metode dalam sebuah artikel secara ilmiah, artinya menurut standar akademik yang dipahami secara keseluruhan. Jadi pada bagian ini kita akan belajar bagaimana menulis pendahuluan dan metode yang ditulis dalam artikel ilmiah yang nantinya akan terbit di dalam jurnal. Yang pertama yang perlu kita pahami, apa itu sebenarnya pendahuluan. Jadi pendahuluan itu adalah pengantar isu, topik, artikel yang ditulis. Jadi pendahuluan dalam artikel adalah bagian yang pertama dalam sebuah artikel yang berfungsi untuk mengenalkan topik atau isu yang dibahas, memberikan latar belakang masalah, dan menyatakan tujuan penulisan. Nah, ada beberapa problem ketika kita membaca artikel, khususnya ketika saya mereview beberapa artikel yang akan diterbitkan di jurnal atau artikel-artikel yang disubmit ke jurnal, kemudian kita diminta mereview. Biasanya artikel-artikel itu ditulis pendahuluannya itu secara panjang lebar dan kadang-kadang menyampaikan segala sesuatu yang sangat general atau kurang spesifik terkait dengan isu apa yang diangkat. Maka saran kami adalah sebaiknya dalam pendahuluan pada paragraf pertama itu langsung mengarah pada isu atau pokok persoalan yang akan dibahas. Nanti kita akan belajar bagaimana membuat atau menulis isu-isu itu secara spesifik dalam artikel-artikel kita. Tapi mari kita lanjutkan dulu apa itu pendahuluan. Tujuan pendahuluan dalam penulisan artikel yang pertama tentu saja memberikan latar belakang. Artinya memberikan background isu apa yang sebenarnya diangkat. Pada bagian ini penting kita langsung to the point. Artinya berbicara isu itu apa, isu yang sedang dibahas itu apa. Jadi jangan bicara isu yang sifatnya umum meskipun punya keterkaitan dengan penelitian kita. Yang kedua, penting juga untuk menyatakan kesenjangan. Nanti ini akan kita bahas secara detail pada bagaimana cara membuat pendahuluan yang baik. Yang ketiga, menyampaikan tujuan penelitian atau menyampaikan pokok persoalan yang dibahas. Jadi pokok persoalan yang dibahas dalam sebuah artikel itu sama dengan tujuan. Jadi kalau dalam penelitian biasanya masalah penelitian, rumusan masalah penelitian dan ada tujuannya selalu punya koneksi. Karena tujuan dari sebuah penelitian adalah menyelesaikan masalah itu sendiri. Dalam bahasa artikel, jadi tujuan penelitian disampaikan juga atau rumusan masalah itu disampaikan juga pada bagian pendahuluan. Tujuan dari pembuatan pendahuluan juga untuk menarik pembaca. Jadi pembaca itu akan melanjutkan tulisan kita, membaca tulisan kita atau tidak, itu akan melihat, membaca dulu pendahuluannya. Pendahuluan yang baik itu akan memberikan gambaran betapa dinamiknya persoalan yang akan diangkat, kemudian secara spesifik artikel itu akan membahas apa, diarahkan untuk membahas apa, masalah apa, dan tujuan apa. Sehingga dari membaca pendahuluan artikel, pembaca itu akan tertarik terus mengikuti alur pikiran kita, diskusi yang akan kita tulis dalam sebuah artikel itu. Jadi penting sekali ini pendahuluan. Yang terakhir, tujuan dari pendahuluan adalah menjelaskan pentingnya topik itu. Seperti ini saling keterkaitan. Lantas
hal yang paling teknis lagi, lantas apa isi dalam pendahuluan itu, apa yang perlu kita isi, yang kita tulis? Yang pertama ada isu atau pokok persoalan yang dibahas, seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi langsung to the point, pada persoalannya apa, nanti kita lihat pada contoh. Yang kedua, kesenjangan kajian. Artinya bagaimana orang-orang lain setelah melakukan penelitian yang sama temanya dengan kita. Apakah tema tersebut telah dibahas oleh orang lain? Tentu saja, dalam dunia akademik hampir tidak ada tema yang tidak pernah dibahas oleh orang lain. Artinya semua tema itu pernah dibicarakan orang lain meskipun tidak sama persis, tetapi pasti ada punya keterkaitan, irisan-irisan. Irisan-irisan itulah yang penting kita bicarakan. Bagaimana orang lain pernah membahasnya? Bagaimana orang lain pernah mengkajinya? Apa temuannya? Dan kemudian apa yang belum dilakukan? Ini penting untuk memberikan, kita tulis dalam penelitian kita, dalam pendahuluan. Maksud saya dalam pendahuluan artikel kita. Sehingga pembaca akan memahami bahwa tulisan ini betul-betul baru, tulisan ini betul-betul berbeda dengan yang lain-lainnya. Sehingga ada kontribusi signifikan dari sebuah artikel tersebut. Sehingga orang kemudian punya ketertarikan. Bayangkan kalau kemudian orang tidak punya ketertarikan, nah ini sudah pernah dibaca orang lain, ini sudah pernah dibahas oleh orang lain, maka dia tidak akan melanjutkan. Nah itu. Dalam bahasa penelitian ini disebut dengan literatur review, tetapi dalam bahasa artikel karena ini keterbatasan jumlah kata, maka literatur review ini kita taruh di dalam pendahuluan tetapi dalam jumlah yang sangat sedikit. Nanti kita lihat contohnya. Yang ketiga, dalam isi pendahuluan itu pokok bahasan, tujuan artikel atau pokok persoalan yang akan dibahas. Yang perlu diingat, di dalam sebuah artikel itu tidak perlu membahas banyak hal. Jadi perlu dipahami bahwa artikel itu dibatasi jumlah kata. Mungkin 4.000, mungkin 5.000, mungkin 7.000. Paling banter mungkin 10.000. 10.000 itu sudah lelah pembaca. Jadi karena keterbatasan kata itu, sebaiknya apa yang kita bahas, apa yang kita kaji itu tidak terlalu banyak. Bagi kami, sebaiknya membahas sedikit tapi detail dan jelas daripada membahas banyak tetapi tidak dibahas tentang detail. Detail itu ada data yang disajikan, ada akurasi data yang didapatkan, data-data yang didapatkan akurat, kemudian data tersebut dianalisa, dibaca, diinterpretasi ataupun ditafsirkan secara baik oleh peneliti, sehingga kemudian pembaca betul-betul mendapatkan benefit, mendapatkan manfaat dari membaca artikel itu, mendapatkan pengetahuan. Sehingga saran kami, yang paling penting dalam artikel itu bukan berapa banyak pokok persoalan, tetapi seberapa dalam persoalan tersebut dibahas. Maka sebaiknya tidak membahas banyak persoalan, tetapi cukup 1 atau 2, namun dibahas dengan secara detail. Ada data-data yang disampaikan dengan baik, kemudian data-data dianalisa, diinterpretasi, ditafsirkan dengan teori-teori yang sudah dipakai. Nah, penting juga kalau memang dalam gaya selingkung sebuah jurnal tidak menyediakan ruang tersendiri bagi penulisan metode atau subbab tersendiri, maka metode bisa ditulis juga di dalam pendahuluan. Nanti di mana tempatnya nanti kita akan tunjukkan. Sehingga penting juga kita menuliskan metode di dalam pendahuluan ini. Tetapi jika dalam sebuah artikel jurnal atau gaya selingkung atau sesuai dengan author guideline yang diberikan oleh jurnal tertentu, memberikan ruang ada subbab tersendiri metode, maka ditulis. Juga sampaikan juga teori yang runut teori dan runutan yang akan dibahas. Artinya begini, teori itu juga tidak perlu dibahas secara detail, tetapi cukup disampaikan teori apa yang dipakai. Hanya sebatas pengantar, nanti saya sampaikan lagi di bagian metode. Kemudian perlu juga mungkin sampaikan runutannya.
artikel ini membahas ini, isunya ini, persoalannya ini, yang akan dibahas begini, A, B, C. Itu runutan namanya. Nah, itu. Tetapi jika dalam sebuah artikel jurnal itu disediakan ruang tersendiri metode, maka tuliskan metode.